Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya kami ucapkan selamat datang, ahlan wa salam, berujung sunting kepada seluruh rombongan keluarga besar, anggota dan teman sekalian PT PSBM GSBI Coca-Cola, Euro Pacific Partner Indonesia, Bekasi 1 dan Bekasi 2. Sebelumnya pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya Arif Kido akan memandu serangkaian acara pada hari ini. Namun sebelumnya ada sedikit pantun pembuka untuk kawan-kawan semua yang suka boleh bilang cakep. Jalan-jalan ke pasar malam, jangan lupa menunaikan sholat. Izinkan saya mulai dengan salam. Semoga yang jawab jodohnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan
nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan sehingga di sore hari ini kita dapat berkumpul bersama menghadiri menyaksikan acara yaitu agenda halal bihalal dan konsolidasi 2026. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, mengawali rangkaian acara pada hari ini dengan mengharapkan rahmat serta ridho dari Allah SWT, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan melepaskan kumpul kitab Suratul Fatihah Al-Hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kawan-kawan semua, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu sambutan dari ketua panitia kita yaitu Pak Yadi. Kepada Pak Yadi kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya, GSBI dulu ya. GSBI. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini alhamdulillah dengan berkat hidayahnya kita sampai ke sini, walaupun beberapa kendala di jalan ya, ada yang menyasar lewat map segala macam, itu problema ya di jalan, tetapi alhamdulillah kita sudah sampai di sini semuanya, dan nanti mungkin dari WH sebagian masih dalam perjalanan. Salawat dan salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua GSBI Bapak Muslim Muhyiddin serta pengurus PH yang lainnya, yang saya hormati anggota pleno serta anggota GSBI yang luar biasa semangatnya bisa sampai di sini, yang tentunya ini mengeluarkan kumpul sama sekali apa namanya sudah meninggalkan keluarga meninggalkan ada yang mungkin yang tadinya mau OT nggak jadi ya, ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan ke depan GSBI tambah kompak dalam bersamaannya sehingga tambah paham dengan serikat ini. Kita begitu penting dengan serikat ini karena kita tidak tahu kapan atau dimanapun kita akan kena musibah, tapi kita juga tidak berharap seperti itu. Sekali lagi saya mengaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kedatangan semua rekan-rekan di sini. Yang kedua, saya juga mohon maaf atas mungkin dari awal perencanaan sampai dengan nanti selesai dari sambutan dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Yadi selaku Ketua Panitia. Semoga apa yang disampaikannya semangatnya buat kita semua memberikan manfaat buat kita semua. Amin ya Allah SWT. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan juga sambutan Ketua PPP SBM GSBI yaitu Bu Muslimin. Kepada Bu Muslimin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Om Santi budaya salam pendidikan. Hidup guru. Hidup guru. Hidup guru. GSBI. Semangat GSBI. Ini sambutan singkat. Pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya hormati seluruh pimpinan dan
anggota GSBI PT Coca-Cola Eropa Sekitar Indonesia yang saya satukan. Nah, mengurangi rasa lapar dan saya silakan sambil nggak bawa sambil makan santai, kita bawa santai dari pot kita sedikit kawan-kawan momentum kesempatan di depan kawan-kawan semua. Nanti ada sesi untuk pendidikan bahasa organisasi dan tentunya nanti ada sharing update perjuangan PKB nasional dan testimoni perjuangan-perjuangan GSBI lainnya. Secara bebas. Baik kawan-kawan, pertama-tama tadi saya hormati seluruh kawan-kawan. Lagi-lagi saya secara pribadi dan organisasi mengaturkan ribuan terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya, hormat dan salut bangga kepada kawan-kawan hari ini yang telah studi kiranya meluangkan waktu, studi kiranya kawan-kawan rela memberikan waktu luang untuk organisasi dan untuk bersamaan kita di sini meninggalkan saudara-saudara kita semua, terutama keluarga kita yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang kita luangkan waktu ini mendapatkan rahmat berkah dari ridho kawan-kawan, terutama juga saya terima kasih pada seluruh panitia yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dari nol, ini gagasan dari sebelum bulan puasa, bagaimana kita merangkul kawan-kawan anggota yang selama ini nyaris mungkin kita katakan pasca mungkin era Rutani, GSBI saat ini baru ini nih kita bisa keluar bersama-sama. Karena kemarin lebih ke internal dan lain sebagainya, aku pengen yang baru. Dan alhamdulillah bangga juga pada kawan-kawan yang hari ini baik CCBI dan CCDI, bahkan Cikedokan juga alhamdulillah kita bisa terlibat. Terutama juga anggota kita juga ada yang di Jakarta, tapi memang karena apa-apa yang kawan-kawan di sini mungkin nanti ada session yang dimana tanya jawab, kritik membangun dan sebagainya, monggo. Nanti ada momen itu kawan-kawan. Saat ini memang kita lebih ke formal tentang pendidikan dan sosialisasi. Mungkin itu saja singkat waktu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada ketua kita yang sudah memberikan sambutan dan juga semangatnya buat kita semua. Semoga apa yang disampaikannya membawa hikmah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu acaranya pendidikan dasar organisasi yang insya Allah akan diisi langsung oleh ketua kita juga yaitu Bung Muslim. Kepada Bung Muslim silakan untuk sampaikan tadi paparan dari awal sampai akhir biar tahu update. Oh iya, untuk sebelum acara pendidikan saya akan memberikan sunah acaranya. Untuk tadi kita sudah dilakukan pembukaan, kemudian sambutan. Setelah itu acara pendidikan dasar organisasi dilanjut nanti update hasil PKB 2026 sampai 2028. Itu acara kita sampai maghrib, nanti ada break terlebih dahulu, habis itu halal bihalal, kemudian break isoma, kemudian dilanjut setelah itu jam 19.15 yaitu update laporan keuangan, kemudian jam 19.30 update perjuangan dan diskusi sesi sharing session. Jadi dari jam 19.30 sampai jam 21.00. Baik, untuk itu sudah acara organisasi dan insya Allah akan diisi langsung oleh ketua kita. Siapa lagi kalau bukan Bung Muslim. Kepada Bung Muslim kami persilakan. Terima kasih kepada Bung Lamin dan rekan kita yang hadir dan atas waktunya dan moderasinya kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, sedikit singkat sejarah GSBI agar kawan-kawan memahami betul apa sih GSBI. Kadang-kadang masih di telinga kawan-kawan mungkin ada yang tahu dan lain sebagainya. GSBI kawan-kawan terlahir, singkat aja, terlahir kurang lebih tahun 1991. GSBI terlahir di era Soeharto ketika rejim Pasti Soeharto yang dimana tahun 90-an nyaris 30
kebebasan bersikap itu dibungkam. Yang kita ada cuma satu kawan-kawan apa? Mungkin kawan-kawan saking tahu dan bersihnya itu kita tidak jauh namanya, sebut saja singkat SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dari tahun dulu sampai sekarang pun SPSI. Tahunya Pak, serikat mana? SPSI. Padahal harus dipahami kawan. Di Indonesia ini serikat ini udah ratusan, banyak nama. SPSI itu udah pecah kemana-mana, termasuk memang salah satu singkat ini GSBI terlahir dari memang kita keadaan kritis, dan lagi-lagi alhamdulillah walaupun kita dari kecil sampai sekarang kita sudah ada di 12 provinsi. GSBI 2026 ini insya Allah akan menjalankan Kongres Nasional GSBI yang kelima. Mudah-mudahan atau keenam, sorry kan keenam, mudah-mudahan GSBI ini menjadi konfederasi. Apa itu kawan-kawan? Konfederasi itu udah singkatan negara. Jadi harus dipahami, singkat saja. Kalau sekarang ini kita masih DPP. Apapun itu baru konfederasi ini akan terlibat dalam proses perundingan. Jadi seperti itu, konfederasi mudah-mudahan kita menjadi konfederasi. Kita dari 12 provinsi ini sudah menambah di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Mudah-mudahan GSBI menjadi konfederasi. Tujuannya apa kawan? Secara garis besar kita bisa memperjuangkan ketika ada isu-isu nasional, baik di DPR, MPR, dan skala nasional. Itu kawan-kawan. Sering kita kawan-kawan mungkin kalau ya GSBI atau mungkin sisilah atau memang bisa dikatakan itu marwahnya GSBI apa independen, militan, patriotik, demokratik. Apa itu kawan-kawan? Selalu kita gaungkan independen, militan, patriotik, demokratik. GSBI selalu menanamkan atau mengobarkan semangat independen. Independen itu kan apa? Kebebasan kita berdiri sendiri, tidak ada campur tangan lain. Kita kekuatan kita GSBI itu dari anggota dan untuk anggota. Jadi kita tidak ada intervensi lain. Itu independen. Kita berdiri sendiri kawan-kawan. Militan, apa kawan-kawan? Kalau kita gaungkan militan, militan itu apa kawan-kawan? Pantang menyerah, tidak mudah menyerah, tidak cengeng, tahan banting, kita berjuang. GSBI selalu menganut itu kawan-kawan. Apa satu lagi? Patriotik. Patriotik itu cinta tanah air. Negara kita, negara yang sumber kekayaan alam dan sumber kekayaan manusianya ini berlimpah ruah luar biasa. Kawan-kawan ini diberikan otak akal sehat dan mempunyai kapasitas dan mempunyai pemikiran-pemikiran yang brilian. Dan yakinlah itu yang harus kita syukuri, harus kita pahami. Negara kita ini negara yang kaya raya, sumber kekayaan alam dan sumber daya manusianya yang luar biasa. Jadi kita jangan menyerah. Jadi kita jangan apapun itu jangan minder. GSBI selalu mengacu kepada bagaimana kita harus cinta tanah air. Tapi ketika ada regulasi-regulasi yang tidak berpihak, kita pahami. Pleno ini para pimpinan yang kekuatan penuh itu adalah anggota. Anggota ini ada yang namanya para pimpinan pleno. Pleno ini yang bisa apa kawan-kawan mengontrol kami. Kami ini pimpinan harian. PH, pimpinan harian. Kenapa saudara PH itu pimpinan harian yang menggerakkan roda organisasi dari departemen ketua, sekretaris bendahara dan departemen lainnya yang menggerakkan. Pleno ini kalau istilahnya DPR yang mengontrol kita nih. Pleno ini para pimpinan kekuatannya anggota. Anggota ketika tidak senang sama muslim contoh, sama ketua boleh tuh kirim surat ke pleno siapa di sini. Nah karena kan tahu persis tuh. Kemarin kalau kawan-kawan menyimak tentang Eropa itu ada tuh deretan pleno. Nah pleno siapa? Nah itu para pimpinan kita. Dan yang paling penting itu anggota. Artinya apa? Kawan-kawan ini berhak ketika tidak senang sama para PH kirim surat, laporkan, begini-begini, boleh. Itu namanya kritik membangun, bukan like dislike. Artinya kita ada mekanismenya. Jadi sekali lagi kita tidak boleh ke pemimpinan komandoisme. Apa itu? Jadi sendiri, apa kata ketua atau PH lain? Tidak boleh. Kita ini atas dasar kesepakatan anggota. Contoh, perjuangan kemarin mungkin melapor pleno kemarin ini isu terupdate ini singkat kawan-kawan ini ngumpul semua. Isu kita tuh kemarin susu apa itu susu kawan struktur kalopa dan korji. Itu rapat pleno 2 tahun atau kita mau sepakat bagaimana perjuangan organisasi kita. Jadi itu singkat aja. Jadi bagaimanapun kekuatan penuh itu anggota. Jadi jangan khawatir kawan-kawan itu mempunyai kekuatan penuh. Nggak boleh apa kata keluar. Nah ini bedanya beda singkat lain. Artinya apa? Musyawarah mufakat demokrasi kita jalan.
Karena sekali lagi kami ini para pimpinan PH ini pelayan. Walaupun betul ini para pimpinan, tapi ada mekanismenya. Jadi itu aja singkat tentang apa tadi independen, militan, pakai demokratik, independen itu di sendiri kita tidak ada campur tangan lain. Kita kekuatan kita adalah dari kita, oleh kita untuk kita, dan alhamdulillah GSBI berdirikan sendiri sampai sekarang pun kita walaupun banyak, sorry singkat, ada partai, ada apa dan lain sebagainya meminta agar ketum kita termasuk mungkin dari DPD, DPC dan sebagainya, tapi kita tetap khusus buruh karena kita bagaimanapun dari kita, oleh kita, untuk buruh. Nah itu kawan-kawan sebagai pembuka, nanti ini akan dibuka oleh sekretaris kita Bung Idris. Pembuat pemahaman tentang organisasi, tentang buruh. Bagaimana kita cuma tidak hanya soal bekerja dan bekerja, tapi bagaimana kita penting dari sisi apa? Advokasi, hukum, bagaimana kita berhadapan dengan manajemen, bagaimana kita berhadapan dengan atasan-atasan kita. Ada aturan mekanismenya. Jadi ketika kawan-kawan berlaku tidak baik, ketika tentang hubungan industrial, ini disebut saja hubungan industrial, itu kawan-kawan berhak, jangan pernah takut. Kawan-kawan itu dilindungi undang-undang, baik anggota sebagai organisasi dan pengusaha sebagai ya perwakilan Indonesia. Oke, dibuka ini kita buka. Karena kalau dibuka semua, mereka menggunakan tenaga dan ahlinya untuk bekerja kepada pengusaha untuk mendapatkan upah sebagai harga tenaga kerjanya. Kita kan cuma menjual tenaga, kawan-kawan. Pengusaha itu punya apa? Punya modal, punya tanah, mesin produksi dan lain sebagainya. Itu mereka yang disebut pengusaha. Nanti ada semua kita jabarkan biar paham apa itu buruh dan pengusaha. Lanjut Bung Idris, ini singkat biar kawan-kawan tidak lupa. Di Indonesia, mereka mengalami penindasan dan perpisahan dari pengusaha dan juga pemerintah. Apa kamu? Ada yang ini mungkin? Oke. Bersyukur atas karena Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, walafiat panjang umur. Semoga sampai hari besok kita sampai ke rumah bersama keluarga dengan keadaan sehat. Amin. Amin. Mungkin saya ingin mempersingkat waktu karena memang ya nanti ada teks selanjutnya yang mungkin lagi ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan. Mungkin saya akan menyampaikan tentang terkait dengan apa sih arti pentingnya PKB nasional bagi serikat buruh. Mewujudkan kesejahteraan PKB nasional. PKB nasional itu landasan hukum PKB nasional adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan. Karakteristik berbeda dengan peraturan PP PKB disusun melalui musyawarah bukan ditentukan sepihak oleh pengusaha. Jadi saya ingin menjelaskan tentang PKB kawan-kawan. PKB ini sebenarnya berlaku untuk kelas grade 10 sampai 16. Ada yang namanya PP peraturan perusahaan. Ini berlaku khusus dari grade 9 sampai seterusnya. Ini kita nggak tahu. Di perusahaan ini PP ini berlaku khusus manajer ke atas. Kita nggak tahu berapa. Ini yang banyak terjadi. Kenapa? Kita harus ada 10% baru bisa ikut jadi tim berhenti. Makanya tahun 2024 ya kita tidak bisa nanya masalah yang tadi ya, kita semua goalnya kalau bisa mengajukan macam-macam itu kan persyaratannya paling tidak kita harus bisa tahu mencari data apa tadi? Data dari riset. Data dari riset. Nah itu kalau kita nggak bisa memang kayaknya agak sulit. Terus yang kedua apa yang sudah diupayakan tim berunding kemarin karena kesulitan untuk mencari data riset data itu tambahan untuk kebaikan pendapatan kita gaji dan lain-lain karena kesulitan itu apa yang ada lebihnya apa gitu perutnya kemarin positifnya kemudian goalnya dari shifting tadi itu apakah goal atau tidak katanya goal dari PKB kalau kita lihat secara keseluruhan memang saya ada draftnya cuman kalau kita bahas ini sampai besok pagi nggak kelar.
karena kita aja sampai 3 minggu di sana. Ya, ini secara garis besar saja itu. Apa yang Dijawab hasilnya. dari tinggal kemarin Oke, mungkin kalau kita bicara hasil dari PKB, mungkin kita pakai datanya kan Iya, nggak apa-apa itu diatur. Nah, sambil Bung itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tadi secara garis umum itu tentang betapa pentingnya PKB nasional. Jadi Pak, kawan-kawan itu harus memahami ini adalah tonggak perjuangan kita, alat perjuangan kita. PKB nasional itu Coca-Cola secara keseluruhan kita dari kurang lebih sekarang 6 dari 9 tadi 9 perusahaan sekarang 6 atau 5 karena tutup kemarin kan Bandung Mampur dan sebagainya. Jadi sekarang ini secara hukum, legalitas, aturan, ini undang-undang hukum tertinggi di perusahaan kita itu PKB nasional teman-teman. Jadi betapa pentingnya ini PKB. Kita sangat lemah jujur aja, karena memang secara yang waktu akhirnya kita pun akan dengan sendirinya terpikir dengan yang pensiun dan lain sebagainya. Saya berharap atau kami jadi berharap kawan-kawan harus tetap solid, harus tetap semangat dan rangkul saudara-saudara kita yang masih netral kawan-kawan. Itu untuk daya bergening kita. Nah nanti Bung itu selanjutnya lagi pengalaman kemarin itu berunding 2 kali berundingan, nanti Bung Idris akan menyampaikan betapa pentingnya memang itu tadi selain PKB nasional dan hasil update-update yang tadi disampaikan oleh atau dipertanyakan oleh Bung Pangandino. Terima kasih.